Bandara Soekarno-Hatta menjadi awal perjumpaan para peserta pertukaran mahasiswa merdeka Angkatan ketiga tahun 2023. Usai dari sana, mereka kemudian akan benar-benar berpetualang dalam misi pencarian makna program pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Kedatangan itu juga sebagai penanda bahwa mereka akan menghadapi tantangan awal di mana mereka harus benar-benar memahami bagaimana menerapkan seni persahabatan. Dalam tahap ini, mereka juga akan banyak disibukkan dengan urusan relasi pertemanan di samping urusan belajar. Ya, cuman pengen omong makasih atas kebersamaannya. Habis itu minta maaf kepada mereka kalau emang kami di sini, mungkin perbuatan saya, perilaku saya yang mungkin tanpa sengaja atau walaupun sengaja bisa melukai mereka ya. Saya minta maaf kepada mereka. Saya juga makasih karena mereka terlalu sangat-sangat baik. Semenjak kami di 6 bulan, pokoknya dihitung 5 bulan, 4 bulan di asrama, mereka sangat baik. Makanya saya meminta terima kasih atas kebersamaan. Materi Tampani, menurut saya Kak Materi ini adalah mutiara dari timur. Kenapa? Kecerdasan, keberanian, kerendahan hati, kesabaran membuat saya kadang yang pengen pulang ke kota cepet-cepet, membuat saya pengen bertahan lebih lama. Kayak gitu Kak. Kenapa? Sosok Kak Materi ini sangat menginspirasi saya. Jadi dia adalah orang yang telaten, tepat waktu. Jadi kalau saya malas-malasan, saya selalu berusaha untuk berpikir kalau Kak Materi aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Mereka itu kayak membackup Adel banget gitu, kayak saling mensupport gitu, bagus. Sering kalau misalnya Adel sedih, mereka yang selalu ada. Juga dalam hal kontrol emosi ketika rindu keluarga, rumah, dan kampung halaman yang datang secara tiba-tiba. Saya sangat pernah kangen rumah, bahkan saya pernah sampai hampir kayak mau pulang aja gitu karena minggu pertama atau minggu kedua, sebab rasanya sangat benar-benar berbeda. Kan di rumah itu biasa ada adik, ada kakak, ada ibu, ada ayah. Terus saya merasa di sini kalau saya benar-benar sendiri. Biasanya kalau tidur itu juga sama adik. Terus kalau misalnya kemana-mana juga sama adik. Pokoknya kemana-mana selalu aja adik. Tapi semenjak di sini kan nggak semua orang bisa ngertiin kita. Jadi saya merasakan bahwa mau pulang aja, benar-benar kangen. Namun saya belajar kalau misalnya begitu terus pasti nggak akan bisa bertumbuh, nggak akan bisa berkembang. Saya belajar bagaimana membuat jiwa kepemimpinan saya tumbuh. Saya belajar bagaimana supaya diri saya sendiri bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Sebab saya percaya bahwa mandiri itu nggak semenyakitkan itu. Semua ini adalah ilmu yang tersaji dalam proses belajar yang bermakna seperti moto program ini, bertukar sementara, bermakna selamanya. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Ketiga tahun 2023 Kampus Universitas Negeri Jakarta telah usai dan ditutup dengan kegiatan pentas seni. Kegiatan ini berjalan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak awal kedatangan peserta pada bulan Agustus sampai pelaksanaan program yang berakhir pada bulan Desember 2023. Peningkatan penting dari pelaksanaan program tahun ini tercermin dari bertambahnya minat pemilih kampus UNJ sebagai tempat pertukaran. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Program ini memberi waktu selama 1 semester dengan pengakuan kredit sebanyak 20 SKS, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sekaligus memberi kesempatan pengalaman belajar di kampus terbaik tanah air. Tidak hanya itu, PMM juga menjamin terciptanya tukar pengetahuan serta pengenalan terhadap keragaman budaya Nusantara melalui potensi kedaerahan. Hal itu diperkuat dengan kegiatan seperti Modul Nusantara yang tercermin dalam kegiatan kebinekaan seperti kunjungan museum atau tempat ibadah, kegiatan inspirasi seperti talk show dari figur inspiratif, kegiatan refleksi seperti pengalaman kebinekaan untuk memaknai dan menghargai keragaman dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bentuk kontribusi sosial. Perkenalkan, nama saya Materi Tampani. Saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Salah satu desa yang terlalu terpencil, mungkin tidak banyak teman-teman tahu, tapi namanya Desa Nun Leong.
Tapi saya kuliah di Kupang, di Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya di kampung itu kan, kampungnya Kak, jadi pembangunan infrastruktur di sana kayak masih kurang. Jadi pas pertama kali ke Jakarta dan lihat yang kayak mewah-mewah gitu, Kak, pokoknya kayak terkagum aja Kak. Wow, tidak terbayangkan sebelumnya bisa ada di sini Jakarta. Halo Sobat Merdeka, Horas, perkenalkan nama saya Bethlehem Efrata Sitanggang. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dan saya berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Kalau misalnya seperti sehari-hari itu bangun pagi, selesai bangun pagi itu biasanya yang paling hektiknya ini ngantri di kamar mandi. Karena kalau misalnya apalagi ada kelas jam 8, itu kamar mandi pasti penuh. Kalau saya kan tinggal di lantai 3. Kalau kamar mandi lantai 3 penuh, otomatis ke lantai 2 yang di bawah. Yang lantai 2 di bawah juga ternyata penuh, Kak. Nah, mau nggak mau kita pasti telat. Karena ngantri di kamar mandi itu yang paling ditunggu dan yang paling ramai. Dan yang kedua itu selesai kami berkegiatan dengan mandi, ada mungkin yang melanjutkan kegiatan seperti Zoom atau ada yang membersihkan tempat tidur duluan. Tapi kalau di kamar kami sendiri, kami buat jadwal piket, Kak. Jadi di tempat itu kami ada piket, misalnya ini kami 4 orang, ganti-gantian. Misalnya satu hari ini saya dan teman saya, besoknya saya dan teman saya begitu. Lalu selanjutnya juga ada kegiatan pernah sekali di asrama itu, jadi ada yang namanya memasak makanan khas daerah. Jadi kami dari suku Batak, saya sendiri suku Batak, pernah memasak masakan daerah bersama-sama teman-teman daerah dari suku Batak, namanya itak. Jadi itak itu kayak sejenis tepung dan kelapa yang diremas dan dimasak, lalu dikasih gula dan dikukus. Jadi itu kami masak ramai-ramai dan saya merasakan bahwa pengalaman ini sangat menarik. Ya, kalau aktivitas di asrama biasa kita bangun pagi, kita langsung mandi. Habis itu mandi, kita makan pagi. Kalau biasa ada kelas offline, kita langsung siap datang ke kampus A. Atau kalau emang kita nggak ada kelas offline nih, kita langsung ke biasa kelas online, kita langsung Zoom habis, biasanya ini Zoom habis, kita biasa ada setiap sore kita olahraga Kak. Jadi olahraga biasa kita lari ke velodrome dan pokoknya aktivitas lainnya, intinya kebersamaan lah. Kita biasa melakukan diskusi sama teman-teman PMM. Jadi kita bertukar cerita, bagaimana cerita di budaya mereka, dan mereka juga tanya-tanya bagaimana budaya kami di NTT. Pertemanan tidak selamanya memberi kesenangan, namun juga tidak selalu membosankan. Hanya perlu sedikit sentuhan cara untuk memahami persahabatan. Pada akhirnya, pertemanan akan sangat diandalkan dalam setiap lintasan peristiwa, mengarungi petualangan di kampus Universitas Negeri Jakarta. Halo Sobat Merdeka, perkenalkan saya Andrian Wijaya, pemuda ceria yang semangatnya luar biasa. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Tanjung Pura dan saat ini sangat bersyukur diterima di program PMM Universitas Negeri Jakarta. Kalau di toilet itu, ketika teman-teman mandi, saya tuh gimana ya, mau menahan kejailan saya tuh susah Kak, kayak gitu. Jadi mau ikut program PMM ini, awalnya saya niat kayaknya harus jaga image nih, karena kita ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. Tapi nggak bisa Kak, dari saya sudah menahan bagaimana untuk menjaga kejailan ini. Jadi salah satu kejailannya atau momen lucunya adalah ketika teman-teman saya mandi, saya sering ini, kadang kan handuknya digantungin tuh Kak, saya tarik handuknya, kadang Kak Matri juga mandi, saya siram dari atas. Terus juga ada teman saya Ludovicus ya, Ludo pada saat mandi kadang saya gedor-gedor kuat-kuat, mati lampunya gitu sih. Itu salah satu momen lucu, tapi saya harap teman-teman yang sudah saya jailin jangan tersinggung ya, karena itu adalah salah satu momen yang membuat kita kangen dengan momen-momen PMM ini, salah satu momennya gitu. Kadang ada juga yang nyebelin sih, tapi ya kita mencoba untuk memahami aja, namanya juga beda budaya, jadi kita selalu positif thinking aja. Mungkin karena dari budayanya emang karakter pada umumnya kayak gini, ya udah kita mencoba untuk memahami aja. Kalau sekamar, kami kan ada 4 orang nih Kak, ada yang dari Sulawesi, dari Nias, ada juga yang Kalimantan. Jadi saya nggak akan lupakan mereka, di mana kayak kita setiap hari tidur bareng, bangun bareng, keluar cari makan juga bareng. Jadi kayak sering kita membantu satu sama lain gitu. Jadi kalau satunya nggak ada uang cash dipinjamin, ya udah pokoknya kayak gitu, kayak seru-seru aja. Pas kawan susah mereka langsung sering bantu gitu. Dan tidak akan dilupakan Kak.
saya memilih Universitas Negeri Jakarta sebagai tujuan saya untuk mengikuti program Mahasiswa Merdeka karena Jakarta adalah ibu kota dan Jakarta benar-benar kece habis. Karena Universitas Negeri Jakarta sendiri merupakan salah satu universitas impian saya. Waktu itu saya ikut SBMPTN dan saya juga masukkan Universitas Negeri Jakarta sebagai pilihan, namun belum cocok di situ. Sehingga saya pikir, wah ini seru kalau saya ikut pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, dan syukurnya lulus. Perkenalkan, namaku itu Adel Pianti Ningsi. Biasa saya dipanggil Adel. Asal universitas saya itu dari Universitas Haloleo dari Sulawesi Tenggara. Tempat tinggal saya itu di kampungnya di Sulawesi Tenggara, yaitu di Konsel Konawe Selatannya. Terus saya kuliah di kotanya, yaitu di Kota Kendari, karena ingin lihat juga Jakarta gitu kan Kak. Terus ingin menambah teman juga, ingin menambah relasi, ingin menambah pengalaman gitu. Karena kan Adel pernah ikut SNPTN itu kan sama SBMPTN, milihnya di UNJ, tapi Adel nggak lulus. Akhirnya adalah ini suatu program PMM gitu kan. Jadi kayak bisa nih kayak pergi ke UNJ, siapa tahu lulus gitu. Akhirnya nyoba-nyoba, ternyata lulus gitu. Oke, pertama kali saya hadir di UNJ, mungkin pada saat itu saya ngerasa agak sedikit insecure karena saya kan anak daerah yang jauh banget dari jangankan dari daerah saya ke sini, dari tempat saya di kabupaten saya ke kota itu memakan waktu 8 jam. Jadi membuat saya itu kadang sedikit insecure gitu. Namun pertama kali first impression saya kuliah di UNJ, saya itu di mata kuliah sosiologi keluarga. Saya deg-degan bukan main, karena info dari grup adalah kita ketemu di GDS lantai 10 di ruangan 1016. Lantai 10, Kak. Bayangin, kampus saya nggak ada sampai lantai 10. Saya mikir, aduh kayaknya ini kuliahnya kayak di tempat-tempat mall. Kayak kalau di daerah saya itu ada namanya Mega Mall, kayaknya kuliahnya di tempat-tempat mall gitu kan. Ini lantainya sampai 10 gitu kan. Saya insecure bukan main. Bahkan saya dari malam sampai pagi itu, tidur saya hanya 4 jam buat mikirin outfit yang saya pakai. Karena saya takut nih. Saya nggak mau ketahuan sebagai anak daerah, bukan berarti saya nggak bangga ya, tapi karena saya pengen terlihat keren, karena kan itu salah satu kepikiran anak muda buat tampil on top gitu kan Kak. Jadi pada saat first impression saya masuk dalam ruangan, saya berpikir kayaknya anak-anak Jakarta itu individualistik, nggak mau nyapa atau gimana. Pada saat saya masuk ke dalam ruangan dengan deg-degan yang tinggi, tiba-tiba saya disambut dengan baik. Kayak gitu, itu sama sekali sangat mengubah pikiran negatif saya, sangat mengubah stigma dalam diri saya, dan tiba-tiba dosennya langsung bertanya tentang saya, tentang pribadi saya. Kebetulan kan sosiologi keluarga kan, kita cerita tentang keluarga, itu bukan oversharing ya, itu kan bagian dari pembelajaran mata kuliah. Kita sering banyak tentang keluarga, bagaimana mengatasi keluarga. Sebagai seorang anak broken home, saya sangat merasa sebagai feel like a home, kayak gitu. Saya merasa kayaknya ini adalah rumah buat saya senang untuk bercerita. Saya udah lama banget nih ketemu dengan a good listener yang tepat kayak gitu. Saya pada saat itu rame banget kan di kelas, mungkin sekitar 20-30 orang dengan dosen satu. Jadi pada saat saya sering dengan tentang keluarga, saya sama sekali tidak dijustifikasi, sama sekali tidak disalahkan, malah mereka mendengarkan dan memberikan solusi. Pertama kali saya lihat anak-anak di Jakarta kayak mereka kayak disiplin. Jadi kayak pertama kali saya lihat kan presentasi nih Kak. Jadi pertama kali tapi udah dikasih tugas presentasi, pas kayak lihat mereka presentasi agak beda banget sistem metodenya sama kampus universitas saya. Makanya kayak pertama agak rasa insecure, tapi kayak berjalannya waktu ya mencoba untuk menyesuaikan, beradaptasi sama mereka, dan akhirnya ya sejauh ini udah cukup beradaptasi sama mereka, walaupun belum 100% tapi ya lumayan kayak 80% udah bisa. Halo semuanya, saya Santi Yudhistira, dosen modul Nusantara kelompok 3 dari UNJ. Kesannya luar biasa ya, karena menerima mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia dari berbagai universitas. Tentu saja sangat majemuk, dan mereka ini sangat Gen Z sekali. Jadi perpaduan antara kebinekaan dan kecanggihan mereka itu sangat luar biasa. Itu sih yang paling berkesan. Pokoknya harus ngonten. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Gita Irianda Rizkyani Medelu. Saya juga adalah salah satu dosen modul Nusantara untuk kelompok 2 dari PMM 3 UNJ. Kesan-kesan saya selama mendampingi anak-anak ini luar biasa, karena mereka betul-betul nano-nano, kadang asem, kadang asin, kadang pedas, kadang manis.
Dan memang betul karakter Gen Z-nya sangat terlihat sekali pada generasi yang sekarang, tapi seru. Pengalaman unik mungkin untuk yang angkatan sekarang ini, kami banyak sekali berkegiatan di luar, terutama di lembaga-lembaga Indonesia sih, itu yang paling berkesan. Kami sempat ke Bawaslu, kemudian ke DPR RI, hari ini juga kami pergi ke Marinir. Jadi pengalaman mengajak teman-teman itu untuk mengelilingi lembaga-lembaga ini itu salah satu pengalaman yang menurut saya cukup unik sih. Kalau saya pengalaman paling uniknya karena mereka punya karakter yang lebih khas. Jadi ketika mereka dibawa ke tempat-tempat kunjungan ke lembaga negara, itu mereka punya konten yang bagus, punya aspirasi yang bagus untuk disampaikan. Jadi sangat tepat sekali mereka datang ke Jakarta untuk berkebinekaan karena aspirasi mereka untuk menemui berbagai kearifan lokal di Indonesia itu memang benar-benar dapat banget di sini. Kenalin, nama aku Chelsea Delviona dan aku dari program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Angkatan 2020. Wah, bangga sih Kak, jujur aja jadi mentor, dipilih jadi mentor juga. Suatu kebanggaan karena bisa berpartisipasi dalam pendidikan Indonesia juga kan ya Kak ya, pertukaran mahasiswa di mana kita ketemu nih sama teman-teman yang dari luar Jawa, di beda pulau, beda kampus, beda culture, beda bahasa, beda logat juga, terus beda pribadi. Itu pengalaman yang menarik sih buat aku. Yang menarik buat aku itu pertama kita jadi belajar logat-logat mereka, karena ada yang dari Kalimantan, Sumatera, itu kan logatnya beda banget ya sama orang Jakarta. Jadi lucu gitu ngelihat logat mereka yang bisa dibilang baru di telinga aku gitu. Terus ada lagi yang menarik tapi cukup menegangkan juga, waktu kita jalan-jalan ke Kota Tua atau Museum Fathahillah. Itu salah satu anak kelompok aku ada yang tiba-tiba drop atau hampir pingsan. Itu kita panik satu bis dan nggak tahu harus gimana. Kita langsung telepon ambulan atau segala macam. Dan itu sejauh ini yang nggak bisa dilupain. Untuk pesan dan kesan ke anak-anak PMM angkatan ini yang khusus di UNJ itu, aku berterima kasih banget sudah memilih UNJ sebagai tempat atau kampus kalian bertukar ilmu. Aku bersyukur kenal kalian dari berbagai macam latar belakang, budaya, bahasa, bahkan status sosial ataupun apapun itu. Terima kasih juga mau berteman dengan kakak-kakak mentor, mau sharing juga, kadang-kadang kita juga sharing. Dan tetap semangat aja kuliahnya ya. Dan boleh dibagikan pengalaman yang kalian dapatkan selama di PMM ke daerah asal kalian. Selain cerita persahabatan, pengalaman belajar dan hasil eksplorasi sudut ruang kota menjadi sekelumit kenangan yang akan membawa mereka ketika kembali. Pada akhirnya, kita bersepakat untuk mengatakan, jangan lupakan cerita hari ini ya di masa depan. Dan tidak sedikit dari mereka menyebut ini adalah kegiatan paling berharga sepanjang hidup. Menurut saya program ini sangat-sangat bagus, karena di mana dia bisa merubah mindset kita. Yang awalnya kita berpikir bahwa budaya lain itu kayak kita bersangka bahwa budaya lain ini tidak baik karena kita mendengar ceritanya dari orang lain. Tapi ketika kita mengikuti program ini, kita bisa merasakan langsung bagaimana kita bisa berinteraksi dengan teman-teman dari budaya lain, dan tidak ada sebenarnya perbedaan itu cuman kayak biasa aja, emang ada, tapi kita yang mengendalikan perbedaan ini. Saya ingin menerapkan bahwasannya Kota Medan itu juga bisa seperti Kota Jakarta yang memiliki akses transportasi yang sangat luar biasa kerennya, dan harganya juga terjangkau, dan pastinya bisa menolong para masyarakat dan juga seluruh golongan usia yang memang ingin menggunakan transportasi agar semuanya bisa dijangkau. Sebab kalau di daerah asal saya sendiri itu untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh atau untuk berpergian itu sangat terbatas. Batasnya itu misalnya kalau udah jam 5 sore pasti kendaraan atau angkot itu sudah tidak beroperasi lagi, harus nunggu sebelum jam 5 itu udah harus pulang di rumah. Jadi saya ingin membawakan atau menceritakan ke teman-teman saya yang nanti ada di Medan bahwasannya transportasi di Kota Jakarta itu sangat luar biasa kerennya, yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan semuanya. Harapan saya ke depan untuk program PMMDN ini, semoga program PMM ini
dapat lagi bersinergis, dapat lagi menjadi program yang menampung banyak mahasiswa, banyak mimpi mahasiswa, dan mewujudkan banyak mimpi mahasiswa untuk terus lagi lebih unggul dan dapat menjadi mahasiswa yang memang berkembang dan dapat menjadi mahasiswa yang pintar, intelijen, dan mampu menjadi penopang untuk bangsa Indonesia. Menurut saya Masjid Istiqlal sama Gereja Katedral, karena di sana mereka ada cerita yang menurut saya sangat-sangat menarik dan bisa menginspirasi kita, di mana mereka ada terowongan, Kak. Terowongan itu kayak bisa kita melewati terowongan itu untuk masuk ke gereja, bisa juga kita lewat terowongan itu untuk masuk ke masjid. Jadi mereka di sana kayak terlalu menjunjung tinggi toleransi, Kak. Jadi kayak berarti kan dari awal kita di sana kayak tidak terlalu ini, tapi dengan saya berjalan ke gereja katedral sama Masjid Istiqlal kayak terinspirasi bahwa indahnya toleransi hidup bersahabat itu lebih bagus lah. Di TMI sih Kak, karena di sana banyak tempat wisata yang baru yang kayak Adel belum jumpai di Sulawesi gitu, kayak oh ternyata ini yang ada lihat-lihat di sosmed ternyata kayak gini ya gitu. Kayak juga orang-orangnya juga ramah-ramah sih kalau mau dibilang juga di sana kalau di TMI. Kegiatan modul Nusantara yang paling berkesan menurut saya yaitu kegiatan saat mengunjungi Setu Babakan. Karena saat mengunjungi Setu Babakan, saya dan teman-teman saya benar-benar mempelajari budaya Betawi yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Contohnya yaitu saya baru tahu bahwasanya dulu itu ondel-ondel itu dipakai untuk di depan rumah untuk dibuat sebagai penolak balak. Namun seiring berjalannya waktu, ondel-ondel ini sudah menjadi seni dan sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi ciri khas kota Jakarta. Lalu selanjutnya pada saat di Setu Babakan tersebut saya diajari menari dan juga diajari bermain silat, sehingga saya merasakan bahwa pengalaman di Setu Babakan ini tidak akan saya rasakan di kota Medan. Menurut saya di sini agak terinspirasi sama metode pembelajaran di sini ya, Kak. Dimana saya kayak ada niat untuk mencoba menerapkan ini biar sama-sama juga di prodi saya. Karena menurut saya kayak lebih bagus gitu. Kayak metodenya lebih bagus, dimana diajarkan untuk selalu kita mengikuti zaman menggunakan teknologi platform yang ada gitu. Jadi kayak relevan aja dalam dunia sekarang. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih ya Kak. Terima kasih udah menjadi bagian cerita hebat di dalam hidupku. Udah hadir di program ini sebagai sosok yang unik-unik, yang udah berani melewati tantangan dan perjuangan melalui tahap seleksi dan akhirnya kita bertemu. Ini adalah momen yang luar biasa. Kita tahu tidak semua yang kita harapkan terjadi di PMM. Kita banyak sekali bertemu dengan momen-momen yang tidak kita harapkan. Contohnya misalnya hal yang bisa kita maklumi, tidak sependapat, berantem, atau bahkan nggak saling sapa. Itu sangat hal yang biasa menurut saya. Tapi perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman sadari adalah kamu adalah ciptaan Tuhan yang indah dan luar biasa. Terima kasih udah menjadi bagian cerita hebatku untuk hadir di program PMM ini. Tetap jaga kesehatan dan terus perjuangkan mimpi-mimpimu. Karena tugas kita tidak hanya sekedar menjadi beban keluarga, tapi bagaimana kita tercipta untuk membanggakan kedua orang tua menjadi insan yang hebat dan luar biasa. Saya hanya mau sampaikan kepada mereka kalau emang ini terakhir kita ketemu di sini dan akan harus berakhir di sini. Saya cuma kasih tahu kepada mereka bahwa saya tidak akan lupakan kenangan terindah kami di sini, dan di mana Instagram itu semua kenangan kami di situ. Dan pasti kalau emang saya nggak pernah ketemu mereka lagi, suatu saat kalau saya udah berkeluarga, udah punya anak, atau sama mama saya, bapak saya, kalau kami udah ini pasti saya bercerita bahwa saya pernah bersama teman-teman dari berbagai budaya, kami telah mengukir sebuah cerita di salah satu kota itu Jakarta. Dan itu kalau saya juga udah berkeluarga, kalau anak saya juga pasti cerita. Saya buka Instagram, kasih tunjuk foto. Inilah teman bapak dulu yang mungkin teman bapak dulu yang pernah kami mengukir cerita bersama di Jakarta. Jikalau suatu saat nanti kita nggak bertemu lagi,
never forget these memories because I love you guys. Dan jangan pernah jadi orang asing. Kalau kita ketemu papasan, minimal senyum atau tidak sapa. Dan saya percaya bahwasanya pertemuan kita di akhir ini bukan menjadi suatu perpisahan yang benar-benar memisahkan kita, sebab di hari depannya, cita-cita ke depannya kita nggak tahu kita jadi apa, atau mungkin saja kita bisa satu perusahaan untuk bekerja bersama lagi. Saya pasti merasakan sangat sedih dan pasti sangat merasakan perbedaan, sebab bersama-sama sama mereka satu semester itu cukup waktu yang lama menurut saya, sebab mereka itu kan benar-benar orang baru bagi saya yang sama sekali tidak pernah saya kenal, dan momen yang kita buat bersama itu adalah momen yang pasti nggak akan terulang kembali, momen dimana kita sama-sama nggak punya. Ada juga yang memang nggak ada keluarga di sini sama sekali, Kak, jadi nggak pernah pulang ke rumah keluarga. Itu kita hibur mereka, kita kuatkan mereka biar mereka tetap tahan di sini, dan pastinya ketika PMM ini sudah berakhir, saya mau mengucapkan juga terima kasih untuk pemerintah yang membuat program ini. Saya jadi bisa mengenal banyak kalian semua, berbagai watak, berbagai sifat dan karakter. I love you guys. Hari ini mungkin menjadi akhir dari perjalanan kita dalam pertukaran mahasiswa merdeka tahun ketiga. Setiap canda, tawa, tangis, kejahilan, perhatian, kasih dan sayang di antara kita akan menjadi hal yang paling dirindukan usai momen ini selesai. Semua memang belum membawa kepastian. Begitu juga kepastian kapan kita akan berjumpa kembali. Namun, bukankah ini awal dari tantangan yang lebih besar? Atau ujian tentang seberapa kuat nilai persahabatan kita di saat raga tak lagi bersama, saat emosi hanya mampu diluapkan melalui suara, gambar, dan pesan maya. Bantu yakinkan diri ini ya, bahwa persahabatan kita akan abadi kawan.